Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'ala wa ta'ala wa ibadah wa istibadah wa masalatan sahih kita dari sabda Rasulullah wa qira'a al-huda wa dalla ta'ala khairat wa bihi wa qurratu samawati subhanahu wa ta'ala. Allahumma insana lana ja'alna sahlan wa anta ja'alna qawla tasika sahlan wa a'ibatu lil muttaqin wa a'udhu ila rahmanin amma ba'du wa khairukum muslimin muslimat rahimahullah. Melanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan khalifah keempat, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana peran dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib di periode Mekah. Dan yang menarik, pasca beliau masuk ke dalam agama Islam di usia yang masih sangat muda sekali, para ahli sejarah sedikit yang menulis tentang apa saja peran daripada Ali bin Abi Thalib semasa di periode Mekah. Hal ini tentunya tak lepas dari kemunculan atau munculnya para sahabat-sahabat yang usianya lebih dewasa, apalagi pada masa itu, pada periode Mekah, Ali bin Abi Thalib masih dalam genglengan Rasulullah SAW dan tinggal bersama dengan Rasulullah SAW, sehingga gebrakan-gebrakan yang ditunjukkan oleh Ali bin Abi Thalib di masa periode Mekah tidak terlalu banyak. Yang paling menonjol periode Mekah adalah ketika beliau diminta oleh Rasulullah untuk mengembalikan sebuah barang yang dititipkan, dan di malam hijrah beliau menggantikan posisi Rasulullah untuk tidur di kamar, di kasur dan di selimut yang biasa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah satu pengorbanan yang luar biasa, karena kalau seandainya takdir bercerita lain, bisa jadi 11 orang utusan Quraisy yang diutus untuk membunuh Rasulullah, jika mereka tidak melakukan pengecekan akan sosok yang akan mereka tikam di kamar Rasulullah, tentu sejarah akan mencatat Ali sebagai martir hidup Rasulullah SAW yang syahid di malam hijrah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyiapkan peran lain untuk Ali bin Abi Thalib, sehingga di malam tersebut beliau selamat. Namun ini juga menyatakan atau mendeklarasikan bagaimana peran Ali bin Abi Thalib dalam perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Setelah kejadian di malam hijrah, 2 pekan setelahnya, Rasulullah masih memberikan instruksi kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengawal, untuk mengiringi keluarga Rasulullah yang masih tertinggal di kota Makkah. Jadi ketika Rasulullah berangkat, pada saat itu keluarga-keluarga Nabi masih ada yang tinggal, seperti sahabat istri beliau Aisyah, kemudian anak-anak beliau masih ada yang ditinggalkan di kota Mekah, dan ditugaskan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membawa dan mengantar keluarga Rasulullah menemui Rasulullah di kota Madinah. Nah, setelah itulah kemudian masuk masa periode, yaitu 1 tahun periode damai, dalam artian pada saat itu Rasulullah mulai berkonsolidasi, mulai menyatukan, mengintegrasikan antara sahabat Muhajirin dengan Ansar, lalu kemudian mengatur
kondisi kota Madinah yang secara hitung-hitungan kota Madinah itu plural karena terdiri dari berbagai suku bahkan berbagai agama di kala itu, sehingga Rasulullah harus menyusun bagaimana tidak ada gesekan, bagaimana tidak ada permusuhan baik antara pendatang dengan penduduk asli, baik dengan pemeluk agama Kitabiah seperti Yahudi dan Nasrani maupun agama Islam. Begitu juga Nabi juga mengatur bagaimana perekonomian agar stabil, karena bagaimana tidak Yasrib atau Madinah yang kita kenal sekarang ini adalah satu lingkungan atau satu kota yang bukan kota kaya. Mereka bukan pusat perdagangan seperti Makkah atau menjadi tujuan dari para pedagang seperti Syam dan Yaman. Mereka hanyalah satu kota kecil yang mengandalkan pertanian untuk mata pencarian penduduknya, dan dimanapun petani-petani kecil itu tentu tidak akan sehebat ataupun sebaik kehidupan para pedagang seperti di kota Makkah. Maka Rasulullah harus memposisikan bagaimana kaum muslimin itu bisa beradaptasi dengan cepat, apalagi pada saat itu beberapa hari sejak kedatangan kaum muslimin ke kota Madinah, ternyata mereka ini kena satu penyakit demam, yang demam ini menyebar. Dan ini salah satu penyebabnya adalah karena mereka masih belum bisa beradaptasi dengan kota Madinah. Bahkan mereka masih belum bisa menerima kenyataan bahwasanya mereka telah keluar dari kota Makkah. Dan ini dicatat oleh para ahli sejarah bagaimana para kaum muhajirin itu merindukan kota Makkah yang mereka tinggalkan, sehingga beberapa orang penyair dari kaum muslimin itu melantunkan syair yang menunjukkan kerinduan mereka kepada kota Makkah. Sampai Rasulullah kemudian berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kecintaan ke Madinah sebagaimana cinta mereka kepada kota Makkah. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah mulai melakukan ekspedisi-ekspedisi yang tujuannya adalah untuk mengambil kembali harta rampasan yang dibawa atau dirampas oleh orang-orang Quraisy, di mana harta tersebut adalah milik kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah, lalu kemudian dikuasai dengan sewenang-wenang oleh penduduk Makkah atau bangsawan Quraisy dengan dalih bahwasanya ini bentuk rampasan perang mereka terhadap milik kaum muslimin. Dan ini membuat kaum muslimin yang ada di kota Madinah itu cukup tertekan dan frustasi. Mengapa? Karena harta-harta mereka diambil dengan sewenang-wenang, sementara mereka tidak bisa untuk membela diri atau mengambil kembali harta tersebut. Sampai kemudian pada tahun kedua barulah setelah tekanan yang luar biasa dari penduduk Quraisy yang masih mencoba untuk menekan kaum muslimin dengan cara membuat sayembara. Jadi dibuatkan sayembara, siapapun yang bisa menyakiti orang Islam itu dapat pahala dan dapat imbalan, dibuat seperti itu. Sampai kemudian Sayyidina Hamzah mendatangi Rasulullah bertanya, "Ila mata ya Rasul? Sampai kapan ya Rasulullah kita hanya bersabar dan bersabar? Kita disakiti, kita diam. Kita dicaci dimaki, kita diam. Apakah kita tidak boleh membela diri, memerangi mereka yang mencoba mengganggu kita?" Tapi Nabi pada saat itu mengatakan, "Belum wahai Hamzah, ini belum ada perintah." Jadi Rasulullah itu tidak melakukan sesuatu kecuali sudah diperintahkan oleh Allah. Pada tahun kedua barulah perintah tersebut turun di dalam surat Al-Hajj, izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membela diri meskipun sampai pada level perang. Maka di sini Rasulullah barulah mengerahkan ekspedisi yang dipimpin oleh beberapa orang sahabat
untuk tujuannya adalah menghadang kafilah-kafilah dagang dari Quraisy, yang mana orang-orang Quraisy ini pada dasarnya menjadikan harta rampasan dari kaum muslimin itu sebagai modal dagang mereka. Dan ini bukti bahwasanya sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi itu bukan begal, bukan perampokan, tapi lebih kepada pengambilan hak mereka yang dirampas secara sewenang-wenang. Dan ini juga ditunjukkan, dibuktikan dengan kafilah ataupun utusan-utusan yang diganggu itu atau yang dihadang itu cuma yang datang dari Quraisy. Yang datang dari mereka yang tidak memiliki masalah dengan kaum muslimin itu tidak pernah diganggu. Kalau seandainya Rasulullah itu mengirim sembarangan atau melakukan tindak kriminal, tentunya setiap kabilah dagang itu akan dihadang secara sembarangan. Yang penting dapat barang dagangan atau hartanya. Tapi tidak, Rasulullah hanya mengutus mereka yang memiliki permasalahan dengan kabilah penduduk Quraisy, sementara kabilah dari kabilah yang lain tidak pernah diganggu. Sampai puncaknya adalah ketika beliau mendapatkan laporan bahwasanya ada kabilah besar yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ini membawa kabilah sampai 40 rombongan, dan itu pada masa itu termasuk dalam kabilah yang besar. Dan dikatakan bahwasanya mayoritas daripada barang dagangan tersebut berasal dari harta kaum muslimin yang dirampas. Maka Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk menghadang kabilah tersebut dan mengambil harta-harta mereka yang telah dirampas tersebut. Namun instruksi ini ternyata ketahuan, terdengar oleh mata-mata yang dikirim oleh Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan itu dia tidak melangkah ke satu lokasi kecuali dia telah mengutus dulu mata-mata untuk melihat apakah lokasi tersebut aman atau tidak. Maka saat itu Abu Sufyan yang seharusnya melewati jalur dekat kota Yasrib, akhirnya muternya lewat jalur laut. Kita sebutkan jalur Jeddah. Jadi dia mengambil jalur yang secara jarak menjadi lebih lama, tapi secara keamanan jauh lebih aman. Dan ini tidak diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah mengira bahwasanya mereka belum ketahuan, tapi ternyata pasukan Rasulullah ini sudah ketahuan. Dan Abu Sufyan juga berjaga-jaga mengirim pemberitahuan kepada penduduk Quraisy yang mayoritas mereka menitipkan barang mereka ke kafilahnya Abu Sufyan ini dan kasih tahu kami akan dihadang oleh Muhammad. Maka pada saat pemberitahuan itu sampai, Abu Jahal saat itu mendeklarasikan ini kesempatan bagi kita untuk menghabisi perlawanannya Muhammad. Maka pada saat itu ia mengutus atau mengumpulkan 1.000 atau lebih pasukan untuk menghadap pasukan Rasulullah yang akan menghadap kafilah dagang ini. Jadi pada saat itu Rasulullah tidak tahu beliau akan berhadapan dengan pasukan. Nah, Abu Sufyan kemudian setelah merasa dirinya sudah aman dari kejaran kaum muslimin, ngirim lagi utusan kasih tahu bahwasanya kabilah ini selamat, jadi nggak perlu lagi mengutus orang untuk melindungi. Tapi Abu Jahal pada saat itu berpikir, nah kita udah keluar modal juga, dan jumlah kita sudah banyak juga, ya kenapa nggak sekalian aja? Maka ini perang inilah yang kemudian kita kenal dengan perang Badar, bermula dari ketidaksengajaan sampai kemudian akhirnya terjadilah peperangan tersebut. Maka Rasulullah kemudian mendapatkan bahwasanya pasukan atau kabilah dari Abu Sufyan ini sudah tidak mungkin terjangkau lagi, tapi dapat info bahwasanya orang-orang Quraisy mengumpulkan pasukan dan menuju ke lokasi mereka. Maka saat itulah berkumpul Rasulullah dengan para sahabat yang jumlahnya 313 orang. Nabi nanya, ini kita mau
menghadang kafilahnya Abu Sufyan, tapi ternyata kafilah ini berhasil melarikan diri dan kita ini posisinya saat ini sedang diancam oleh pasukan yang datang dari Quraisy yang jumlahnya cukup banyak. Maka saat itu para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa, yang mana orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke kawasan Mesir, mereka mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Masuklah engkau dan berperanglah engkau ya Musa dengan Tuhanmu, kami tunggu hasilnya di sini. Tapi sahabat tersebut mengatakan, ya Rasulullah, kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum qatilun. Kami akan mengatakan, ya Rasulullah, pergilah engkau dengan Tuhanmu dan kami akan mengikutinya. Maka kemudian Rasulullah mengubah rancangan yang awalnya hanya untuk menghadap kafilah berubah menjadi peperangan. Dalam perang inilah kemudian kepahlawanan Ali bin Abi Thalib itu mulai muncul sampai sebagian ahli sejarah mengatakan ketika kita bicara Badar maka kita akan bicara tentang Ali. Mengapa? Karena di tangan Ali lah lebih dari seperempat korban dari pihak Quraisy itu jatuh di bawah ketajaman dan keahlian perang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Rasulullah menunjuk Ali bin Abi Thalib untuk memegang bendera. Bendera ini ada dua, bendera Ansar dan bendera Muhajirin. Ali memegang bendera Muhajirin. Beliau berjalan paling depan. Pada saat sudah berhadapan dengan orang-orang yang datang dari kota Mekah, pada saat itu sebagaimana kebiasaan peperangan yang terjadi di masa tersebut ada namanya adu tanding. Bukan rame-rame tapi satu lawan satu saling berperang dengan catatan bahwasanya peperangan ini tidak bisa dihentikan sampai salah satu di antara mereka meninggal, tewas dalam adu tanding tersebut. Maka kemudian orang-orang Quraisy ini mengirim 3 orang, dan 3 orang ini yang menariknya adalah mereka ini berkeluarga, satu keluarga, yaitu Utbah bin Rabi'ah, saudaranya Syaibah bin Rabi'ah, dan anaknya Utbah yang bernama Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah. Dan yang menariknya dalam peperangan ini ada keluarga atau anak daripada Utbah itu ada di pasukannya Rasulullah, salah satu anak daripada Utbah. Jadi pada saat maju menantang kaum muslimin untuk adu tanding, ini ayah, anak, paman maju, dan mereka ini terkenal sebagai premannya Quraisy, premannya kota Mekah. Lalu kemudian mereka menantang, ya Muhammad, mana jagoan kalian, silakan maju kita adu tanding sampai mati. Maka keluarlah 3 orang sahabat Ansar siap untuk menantang mereka. Lalu kemudian Utbah bilang, saya tidak mengenal satu pun wajah kalian. Kalian ini siapa? Datangkan keluarga kami, datangkan orang-orang dari Mekah untuk adu tanding dengan kami. Maka Rasulullah kemudian mengutus 3 orang, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah bin Haris. Hamzah kita tahu bagaimana kisahnya. Kemudian Ali berhadapan dengan Walid bin Utbah. Walid bin Utbah ini adalah seorang yang sangat pandai dalam menggunakan pedangnya, sangat ahli dalam berperang. Berhadapan dengan Ali yang bahkan saat itu masih sangat mudah sekali. Tapi qadarullah pada saat itu di dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib memotong Walid dengan satu tebasan sehingga jatuh tersungkur. Allah alam apakah kalimat ini artinya memotong, membelah 2 badannya atau memotong anggota tubuh yang lain. Yang jelas dalam perlawanan antara Walid bin Utbah dengan Ali
Ali bin Abi Thalib itu mampu untuk mengalahkan dan membunuh Walid bin Utsman. Dan kemudian juga didapatkan Hamzah ternyata bisa juga untuk mengalahkan Syaibah bin Rabi'ah, dan sementara Ubaidah yang berhadapan dengan Utsbah, ternyata mereka berdua ini dalam kondisi sama-sama terluka. Sampai kemudian Hamzah dan Ali turun membantu Utsbah, lalu membantu Ubaidah, lalu mengalahkan Utsbah. Sehingga kemudian 3 orang dari kaum muslimin itu tak satu pun yang meninggal dalam adu tanding tersebut, dan sementara utusan daripada Quraisy itu semuanya tewas di tangan kaum muslimin. Hanya saja kalau dicatat dalam sejarah, Ubaidah ini setelah dia adu tanding, dia diangkat ke tenda karena dia sudah luka yang sangat parah sekali dan syahid setelah selesai peperangan. Nah, disinilah kemudian muncul kepahlawanan Ali bin Abi Thalib. Dalam peperangan tersebut Ali bin Abi Thalib dikatakan dia sampai mengalahkan 20 pemuka Quraisy dalam peperangan tersebut. Di antara yang terbunuh di tangan Ali adalah Walid bin Uqbah, Al-As bin Sa'id, salah satu penasihat Quraisy, kemudian Hamdalah bin Abi Sufyan yang merupakan salah satu anak daripada Abu Sufyan, kemudian Sa'id bin Malik, dan beberapa orang lagi yang dikatakan para ahli sejarah sekitar 16 sampai 20 orang yang dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga pada saat itu Rasulullah memuji Ali bin Abi Thalib dan mengatakan tidak ada pemuda kecuali Ali dan tidak ada pedang kecuali Zulfikar. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan Ali bin Abi Thalib di mata Rasulullah SAW. Lalu kemudian hal yang sama terjadi di Uhud, di mana Ali bin Abi Thalib juga sangat mancar sekali. Bahkan di Uhud yang kita tahu pada saat itu kaum muslimin terdesak, bahkan sebagian daripada kaum muslimin melarikan diri dari peperangan. Tapi kita akan membahas tentang bagaimana kepahlawanan Ali bin Abi Thalib di perang Uhud. Namun kejadian di perang Badar yang kemudian memberikan julukan kepada Ali bin Abi Thalib dengan julukan yang luar biasa. Yang pertama adalah julukan Asadullah, singa Allah, dan julukan yang kedua adalah Al-Farisul Muharib, artinya kesatria penyerang. Ini menunjukkan bagaimana keberanian daripada Ali bin Abi Thalib itu sendiri. Insyaallah akan kita lanjutkan pada teman yang akan datang tentang bagaimana peran Ali di dalam perang Uhud dan perang-perang selanjutnya. Ini saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.